Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Jika Anda terlahir dari keluarga kurang berada atau miskin, memang tidaklah mudah. Setiap detik dalam hidup hanya ada warna-warni, cacian, hinaan, dan perjuangan yang terasa cukup perih dan berat jika dirasakan. Pandangan sebelah mata dan hinaan dari orang-orang di sekitar Anda kerap sekali menjatuhkan mental Anda yang tengah berjuang melawan keadaan. Perkataan pedas yang menusuk hati dengan tujuan untuk merendahkan, sehingga bisa memunculkan perasaan dendam yang dalam bagi orang-orang yang merasa dirinya terhina dan dihina. Namun tidak jarang sentilan-sentilan dari orang sekitar, baik itu berupa hinaan atau cacian, akan menjadi sebuah motivasi bagi orang miskin yang bermental kuat. Mereka akan bangkit dan berjuang melawan hinaan untuk bisa berada di titik dia tidak lagi dapat dihina. Di video ini, izinkan saya akan memberitahu Anda bagaimana cara menyikapi dan menanggapi orang-orang yang sering menghina dan merendahkan nasib hidup orang lain. Yang pertama adalah tanggapi dengan senyuman. Niat dan tujuan orang menghina atau merendahkan orang lain adalah untuk menjatuhkan mental dan membuatnya malu dan sakit hati. Saat Anda menunjukkan sikap kecewa, marah, atau tersinggung atas perkataan mereka dengan ekspresi yang terang-terangan, maka itu akan membuat mereka merasa bahagia. Sebenarnya, cara menanggapi orang yang menghina kekurangan kita itu cukup mudah. Senyumi saja tanpa perlu berkata-kata, maka mereka akan bingung dengan sendirinya. Memang cara ini tidak mudah, karena biasanya kontrol emosi seseorang yang sedang direndahkan akan mudah meluap dan keluar dalam bentuk amarah atau perkataan kasar. Sedangkan saat kita menjawab dengan kata-kata kasar, maka secara tidak langsung itu akan membuktikan bahwa kita benar-benar miskin. Yang kedua, sadar diri. Berada di fase sadar diri saat dihina. Jika memang kita miskin, maka kita harus sadar memang kita miskin, dan jangan mengaku-ngaku kaya. Dengan begitu, kita tidak akan merasa terhina. Banyak orang miskin yang merasa dirinya tidak miskin, padahal tidak ada yang salah dengan kata miskin. Yang salah adalah saat kita miskin tapi tidak mengakui bahwa kita miskin. Orang miskin yang merasa dirinya kaya, maka tidak akan pernah ada usaha untuk merubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan berusahalah untuk keluar dari kemiskinan. Yang ketiga,
jangan pergi. Pergi saat dihina itu sudah wajar dilakukan dan hampir semua orang melakukannya. Jangan pergi saat dihina. Dengarkan mereka berkata apa dan rekam dalam ingatan Anda dengan baik. Setiap kata-kata yang mereka ucapkan, rekam baik-baik. Ingat dengan teliti. Itu saran dari saya yang pernah mengalami sendiri, direndahkan dan diremehkan orang lain. Baik itu tetangga rumah saya, teman saya, dan bahkan saudara saya sendiri. Yang keempat, motivasi diri. Hinaan dan cacian yang datang pada Anda dan sudah terekam dengan baik, jadikan sebagai motivasi untuk berjuang lebih giat. Berusahalah lebih keras. Tidak ada kemiskinan yang tidak berujung selagi kita mau berusaha. Banyak orang kaya yang berasal dari gelandangan, dan banyak gelandangan yang lahir dari orang kaya yang salah jalan. Rekaman-rekaman cacian dan hinaan yang telah tersimpan, jadikan sebagai semangat untuk terus berusaha dan bekerja keras. Dan saat nanti Anda sudah menjadi kaya, jangan lakukan hal serupa kepada orang yang kurang mampu, karena Anda pernah merasakan berada di posisi mereka. Mungkin beberapa tips di atas terlihat sangat sederhana, namun di dalam prakteknya cukup menguras perasaan, waktu, dan tenaga. Sakit hati karena dihina itu boleh-boleh saja, asalkan Anda tidak terpuruk karena hinaan tersebut. Peganglah erat keyakinan, kaya bukan berarti mulia. Jika aku miskin dan bisa menjadi kaya, aku akan menjadi kaya yang berharga. Itulah sedikit tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan pesan saya, selalu semangat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jika pada saat ini Anda berada di titik terendah dalam hidup, jangan pernah putus asa dan tetap semangat. Ingat, roda kehidupan akan terus berputar. Teruslah belajar dari kegagalan agar Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama dan masuk ke lubang yang sama. Semoga video saya ini dapat memberi manfaat untuk sahabatku semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.